Tuhan saat ini itu pasal 2 ayat 3, 4 dan ayat 5 tanpa menghilangkan makna ayat sebelum dan sesudah dari bagian perikop itu sendiri. Saya baca firman Tuhan walaupun di telinga kita ini ada gangguan, memang situasinya begitu, tapi ketika kita berkonsentrasi kita akan menerima kebenaran Tuhan, firman ini kita. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi jaga mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Ibu-ibu, senyumlah dengan firman Tuhan ini, karena senyum itu membawa berkah. Iya, apalagi yang berbahagia saat ini, tepat hari ini kalau kolom 7 ini ada 2, kalau kemarin ada 1. Ya, kemarin Ibu Geni, hari ini juga Ibu Geni. Jadi Geni yang satu Geni. Apa Ibu tuan? Ibu Leni. Leni. Hari ini Ibu Geni. Kemudian Ibu Yohana. Happy birthday ya, ini prioritas ya untuk ibu-ibu. Ya, saya percaya kita orang semua hadir di sini dalam suasana penuh kegembiraan, penuh syukur, penuh sukacita. Dan saya percaya ibu-ibu yang diberkati Tuhan Yesus bersama undangan, ada bapak-bapak pasti juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Halo Bapak, diberkati semua ya, tidak cuma ibu-ibu. Banyak ibu bapak, nah ini dalam pelayanan kategorial punya perannya apa? Untuk pembentukan kepribadian. Ibu luar biasa, apalagi di sini ada ibu guru, ada ibu pendeta, ya kan? Ada ibu majelis, penatua, yang dan seterusnya. Nah, pembentukan kepribadian ini satu proses. Ke arah mana manusia itu mau dibawa itu tergantung pada bagaimana proses itu berlangsung. Tergantung juga siapa yang berperan mengarahkan, siapa yang berperan membimbing. Kemudian dalam bimbingan itu ada lingkungan hidup yang mempengaruhi. Pada satu pihak manusia tidak bisa membangun dirinya sendiri tanpa ada orang lain yang mendukungnya. Tetapi ibu-ibu yang diberkati Tuhan bersama undangan, Bapak pasti di pihak lain, faktor yang lain itu di luar diri juga lingkungan itu dapat juga berakibat buruk bagi
seseorang. Oleh karena itu dalam fakta kenyataan kehidupan manusia seperti yang kita saksikan sekeliling kita, ada sekitar kita di mana kita hidup. Kebutuhan hidup manusia sangat penting dan sangat itu berpengaruh. Yang sangat penting dan berpengaruh itu apa, Bapak Ibu? Didikan. Didikan itu sangat penting, pengajaran itu sangat penting. Kalau orang bijaksana, amsal itu adalah kalimat-kalimat bijak yang selalu muncul dalam bagian-bagian yang dia kemukakan. Ada pengajaran, ada kata hikmat, dan juga pengetahuan. Misalnya kalau bapak-bapak yang hadir saat ini bersama ibu, ya, perhatikan misalnya di Amsal 3:11 sampai 12. Di situ kita memperhatikan bahwa sesungguhnya dalam hidup ini harus ada respons, ada jawaban, ya, yang pasti jawabannya itu harus positif terhadap pendidikan, ya, sampai pada penolakan terhadap ajaran yang ada, ya, apalagi yang Tuhan berikan, yang Tuhan sampaikan. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan pada kesempatan yang sangat baik ini, perikop yang kita jadikan tadi dasar dalam suasana sukacita, ucapan syukur keluarga terkasih di sini, keluarga Mukuan Laito, yang ulang tahun 57 Ibu Yeni Mukuan Laito. Di bagian firman Tuhan ini sebetulnya memberi pencerahan. Lebih bagus dia memberi pencerahan, ya. Nah, kalau ini tak ngatur dia. Perikop yang kita baca tadi di dalamnya ada pencerahan bahwa didikan orang tua itu sangat penting. Nah, ini ibu ini punya peran luar biasa. Aku Tuhan ada kekasih hati. Oh my love, my darling. Nah, sudah berapa bulan bersama dan akan terus bersama. Tadi saya cakap dengan Bapak, menjadi pelaut lagi Pak, sudah ada kerja di sini. Saya langsung like, ya, saya langsung like. Bukan berarti jadi pelaut itu tidak baik, ya. Jangan, sehingga ada lagu, siapa bilang pelaut mata keranjang, ya tak mata keranjang kalau Bapak saya lihat, ya tak? Karena jangan kau samakan semua pria, tiada bedanya. Bagaimana Pak? Jangan kau samakan semua pria, tiada bedanya. Itu luar biasa itu. Jadi tidak semua pelaut mata keranjang. Buktinya Bapak kita pulang dengan luar biasa, ganteng, tetap, ya tak? Bagaimana Ibu? Masih tetap kuat, ya, semangat, gitu. Bagaimana Pak? Luar biasa itu. Jadi, kalau gitu juga bapak-bapak yang lain yang hadir pada saat ini, pasti demikian dalam hidup ini. Hanya satu yang disayang, yaitu istri tercinta yang baik hati, tidak sombong, ditambah lagi bla 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 bla, yang rajin menabung dalam kerajaan Allah. Nah, ini yang rajin menabung dalam kerajaan Allah ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya, dalam persekutuan ini tadi saya katakan dari perikop ini ada pencerahan yang diberikan bagi kita bahwa didikan orang tua itu luar biasa manjurnya.
itu pasti dalam hidup ini seorang ibu punya anak. Siapa di sini yang tidak punya anak? Coba katakan. Ada? Belum? Ada? Rata-rata sudah ya. Bahkan kalau tidak tahan-tahan satu lusin ya. Nah, itu. Tapi beranak cucu dan bertambah banyak. Penuhilah bumi. Ya. Nah, mari kita lihat di sini bahwa didikan terhadap anak itu sangat penting dari orang tua. Sehingga meneruskan apa yang dari Tuhan, ya bukan pikiran dan kehendak manusia. Sekali lagi, bukan pikiran dan kehendak manusia, tetapi yang kehendak Tuhan. Luar biasa ya, kehendak Tuhan. Jadi didikan terhadap anak itu harus terlebih dahulu dibangun di atas dasar, ya, dasar yang kuat itu relasi, hubungan, nah, itu cinta kasih, sehingga pendidikan dan juga peringatan-peringatan yang didasarkan pada kasih, bukan hubungan bagaimana seorang atasan dan bawahan. Kalau sebagai orang tua dengan anak seperti hubungan atasan dan bawahan, bahaya nanti. Nah, kenapa? Sini kan dulu. Apalagi jiwa-jiwa kepala sekolah masuk dalam kehidupan apa? Jadi anak seperti takut dia. Nah, tapi karena situasi dunia pendidikan sekarang, ya kalau saya memang sebagai ayah mendidik anak seperti teman. Sini anak. Nah, waktu kita sendagurau, tapi waktu memberikan didikan itu memang bagaimana peran seorang ayah, seorang ibu, dia mendidik gitu, bukan main-main lagi gitu. Memang serius, ya, seperti bapak saya di sini ya, seperti sehingga anak kita sudah boleh berhasil, ya, sudah jadi sarjana dan rencananya mau kerja. Wow, luar biasa di Kalimantan. Siapa tahu di sana boleh cari apa? Selain kekasih hati, jantung hati di sana, siapa tahu ada di sini, no problem toh. Tapi kalau lihat di sana belum ada, nah, itu nanti cari kaptingan karena ibu kota negara mau pindah di Kalimantan. Nah itu kita orang nanti mau pergi ibu kota Nusantara, sehingga nanti sama kita orang friend Raimondo. Ah, ini sahabat saya, mana dia ini? Itu saya selalu kalau ketemu saya bilang hello friend. Nah itu, sehingga itulah persahabatan saya dengan generasi muda, juga dengan generasi yang tua. Biasa sebenarnya kita friend. Nah ini mari kita lihat dari perikop yang ada. Rasul Paulus dia menyampaikan kepada Titus, dia memperjelas tentang maksud dan juga tentang tujuan didikan yang mengarah pada hal-hal yang konstruktif. Nah itu bagaimana yang konstruktif itu, yang terus membangun dan terus membaharui. Nah, surat Paulus kepada Titus ini berbicara didikan untuk menjauhi kefasikan, ya, dan juga menjauhi keinginan-keinginan duniawi. Ya, karena kita masih ada di dunia, memang terkadang lebih banyak dipengaruhi oleh keinginan duniawi, bukan? Nah, tapi di sini Rasul Paulus mengingatkan supaya jauhi, ya, jangan terlalu apa itu dia, karena kalau terlalu kita mengingini apa yang disebut dengan keinginan duniawi, kita bisa tergoda dan tersesat atau disesatkan, ya. Sudah ada istri masih cari tempat lain, ya itu. Kalau ada yang seperti itu, kasih pulang itu istri orang. Nah, itu saya tegas-tegas di sini, ya. Kalau ada yang apa itu istilah-istilahnya itu bikin apa orang berumah tangga, nah itu ganggu orang berumah tangga, kasih pulang itu orang pe istri, jangan ganggu orang pe istri, jangan ganggu orang pe suami. Nah, itu ini penting
sampaikan, siapapun yang mendengar YouTube saya ini, firman Tuhan ini mengingatkan supaya terkait dengan cara bagaimana kita hidup sebagai orang yang beriman. Menyebut diri beriman, kalau kelakuan ya masih seperti kelakuan binatang, ya itu soal sekali itu. Nah, ini terkait dengan cara bagaimana kita berpikir, berkehendak, bertindak, dalam kita berbuatlah sesuatu yang sesuai dengan koridor kehendak dari Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita berjemaat. Berbicaralah yang sopan, berbicaralah yang santun, apalagi kita sebagai pemimpin dalam jemaat, ya. Jangan sok tahu sok pandang enteng. Terkadang kan biar bagaimanapun anggota jemaat ya marah juga toh, ya, pandang enteng. Nah itu. Tapi harus selalu ada apa? Etika dan etiket kita. Sehingga ketika kita dalam pergaulan kita sebagaimana Tuhan menghendaki supaya kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Nah, hal yang kelihatan dan yang pasti dalam kehidupan ini perlu diatur dalam ya bentuk norma, kaidah. Ya. Kemudian norma atau kaidah dalam kehidupan ini sudah jelas, misalnya itu moralitas itu harus selalu ada, dijaga baik-baik, ya. Kita sudah jaga moralitas kita juga jaga baik-baik, asli juga terkadang ada orang yang dipakai oleh setan. Itu saya biasa bilang, oh setan pakai dia itu untuk apa? Memutarbalikkan firman itu. Nah, kalau kita memutarbalikkan firman itu berbahaya. Itu menjadi skandal dalam kehidupan. Kemudian jauhilah apa yang disebut dengan bagaimana hidup ini berzina. Nah, juga korupsi. Nah, itu. Ada yang mencuri, bukan haknya diambil. Nah, ada yang seperti itu di sini, di kita di sini mudah-mudahan tidak ada ya. Kemudian ada yang merampok dan lain sebagainya. Tetapi juga tentunya dalam hal ini kita diingatkan agar hidup kita sebagai ibu-ibu maupun sebagai bapak-bapak, ya, karena skop saya berbicara di sini adalah di PLK ibu dan juga ada bapak. Ya, mari dalam hidup ini tinggalkan pikiran-pikiran yang kotor, kemudian rencana jahat, iri hati, dengki, sombong, dendam, dan perbuatan-perbuatan tersembunyi dalam pikiran dan juga perbuatan cela yang tidak nampak. Semuanya harus ditinggalkan dan beralih kepada hidup bijaksana. Ini mari kita beralih untuk hidup apa? Ibu-ibuku yang baik hati, bijaksana. Ya. Kalau kita bisa hidup dengan bijaksana, kemudian adil, selanjutnya beribadah kepada Tuhan. Seperti yang kita lakukan pada saat ini, luar biasa. Keluarga mengajak kita, mengundang kita untuk bersyukur kepada Tuhan dalam suasana sukacita syukur. Adalah dalam hidup ini ada tanda-tanda orang yang hidup dalam menantikan penggenapan penyataan kemuliaan Allah. Soli Deo, Gloria, kemuliaan bagi Allah. Itu adalah hidup bagaimana kita menjauhi kefasikan, menjauhi keinginan daging. Nah, itu saya yakin ya, ibu-ibu yang hadir saat ini ya dalam suasana sukacita, walaupun ada yang rasanya sakitnya tuh di sini, dibikin sakit hati oleh siapapun, mungkin orang yang dekat, ya enjoy saja ya. Ketika kita lepas itu, maka Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Amin. Tuhan selalu ada beserta dengan kita ya. Apapun tantangan kita, apapun pergumulan kita,
Karena itu ibu-ibu Tuhan yang baik hati, nah, saya selalu mau mengatakan yang baik hati supaya kita semua baik hati, karena dari perikop ini menghendaki supaya kita baik hati, bijaksana. Ingatlah bahwa setiap didikan, setiap pengajaran kita yakini akan membuahkan hasil yang baik pasti. Tidak mungkin hasilnya buruk. Yaitu perbuatan baik, walaupun butuh apa yang saya katakan tadi di awal, proses. Itu selalu proses itu, ya. Tuhan Yesus menyelamatkan manusia, termasuk membebaskan manusia dari kejahatan untuk kemudian masuk pada kehidupan. Bagaimana dalam hidup ini Tuhan mau supaya kita rajin berbuat baik. Sehingga tugas dan tanggung jawab ibu-ibu, karena saya bicara saat ini adalah PLK ibu, sebagai ibu-ibu berperan dalam melaksanakan tugas pendidikan, pengajaran. Mungkin dia bilang, pendeta, saya bukan guru, ada di sekolah itu tugasnya. Ingat, ya, tanya saja Ibu Leni. Di sekolah dengan formal dan informal, dan formal itu ibaratnya 3 batu dodika. Jadi harus sama-sama dia bisa berjalan bersama. Waktu yang paling banyak ada di mana? Di rumah kita, kecuali dia di tempat kos, ya, karena sudah pindah kos dia. Tapi waktu yang paling banyak adalah selalu ada pada kita, orang tua. Nah itu dewasa ini hati-hati dengan situasi-situasi yang ada. Hari ini adalah 1 Juni, hari lahirnya Pancasila. Kita harus mendidik anak-anak kita mencintai bagaimana kehidupan itu. Pancasila adalah dasar negara. Sangat mengerikan karena ada oknum-oknum, ya toh, orang-orang tertentu yang mengatakan Pancasila itu tidak penting dalam kehidupan di Indonesia sebagai dasar negara. Kenapa? Karena banyak situasi-situasi yang terjadi, sehingga yang terjadi itu menjadikan ya konflik dengan sesama saudaranya sendiri karena mungkin beda agama, ya. Padahal Pancasila mengajarkan bahwa dalam kehidupan kita senantiasa harus saling menghargai, saling menghormati satu terhadap yang lainnya. Karena itu intoleransi no, harus kita katakan no terhadap intoleransi, dan toleransi apa? Yes. Nah, itu ibu-ibu punya peran yang luar biasa itu. Kalau tidak kita didik dari sekarang, dia akan terpengaruh dengan cara-cara yang apa itu, fundamentalisme. Nah, itu apa itu fundamentalisme? Nah, itu aliran-aliran yang mengajarkan tentang bagaimana bahwa dia saja yang benar, yang lain tidak benar. Fundamentalisme itu penting juga bagaimana kita melihat. Ya ini ajaran yang terkait dengan bagaimana dengan kehidupan kita dewasa ini, gitu. Ini penting supaya dalam kehidupan kita yang ada di Indonesia selalu ada toleransi, ya. Karena Pancasila itu yes, toleransi yes, intoleransi no. Apalagi yang no itu? Radikalisme apalagi. No, katakan no terhadap radikalisme. Karena apa? Karena ajaran-ajaran seperti itu mengajarkan bahwa hanya dia yang betul, yang lain salah, sehingga konflik terjadi. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, yang berbineka tunggal ika. Nah, itu sampai yang begini saya harus sampaikan pada saat ini, karena pas hari ini adalah 1 Juni. Jadi sebagai warga negara
ibu-ibu ya, kita yang ada bagian integral dari masyarakat yang ada di Indonesia harus tahu itu. Bahwa kita jaga Pancasila itu bersama-sama, NKRI harga mati. Tuhan akan menolong ibu-ibu semua, bahkan undangan yang ada bersama bapak-bapak, supaya kita senantiasa hidup dengan bijaksana, dengan arif, bukan dengan arif nama orang, ya, dengan hikmat yang dari Tuhan. Maka kita pun bersama-sama bersukacita, bersukaria. Kita hidup betapa indahnya ketika ada selalu kehidupan yang rukun. Amin. Happy birthday ya buat Ibu Yeni Mukuan Laito pada saat ini, dan juga kemarin Ibu Leni ya, dan hari ini juga Ibu Johana. Ya, Tuhan akan selalu memberikan umur panjang, sehat walafiat, sukses buat kita semua. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya